Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Implementasi Formulasi Strategi dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam yang ditulis oleh Kabul Supraitno dan Muhammad Husnul Hamdani. Pendidikan dan bisnis membutuhkan fondasi yang kuat dan perencanaan strategis yang efektif agar mampu menghadapi tantangan zaman. Strategi berperan penting dalam merancang desain jangka pendek maupun panjang dengan mempertimbangkan aspek pasar, produk, proses, dan kompetensi. Penilaian yang tepat terhadap informasi yang ada diperlukan untuk menentukan arah dan hasil yang diinginkan. Dalam strategi dikenal dengan 3 level utama: strategi korporat, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporat berfokus pada perencanaan di tingkat tertinggi, organisasi, dan alokasi sumber daya. Strategi unit bisnis mengarahkan lembaga pendidikan untuk bersaing dan meningkatkan kualitas. Sementara strategi fungsional mendukung pelaksanaan program kerja sehari-hari. Perumusan visi misi dan tujuan sekolah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar relevan dengan kebutuhan lulusan. Visi tersebut perlu dijabarkan ke dalam program kerja yang dipahami oleh seluruh pegawai. Proses strategis ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program pendidikan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada konsep dasar tentang formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan langkah penting dalam merancang tujuan organisasi dan menciptakan nilai terbaik bagi pelanggan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kondisi dan tujuan organisasi saat ini, lalu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT. Analisis ini menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. SWOT terdiri dari yang pertama yaitu strength, kemampuan perusahaan menjalankan program dengan baik. Yang kedua ada weakness, hambatan dalam pencapaian tujuan akibat sarana prasarana. Yang ketiga ada opportunity, peluang bisnis yang belum dimanfaatkan. Dan yang keempat ada threat, ancaman dari pesaing yang bisa berdampak negatif di masa depan. Selanjutnya ada proses formulasi strategi. Bagian ini menggambarkan alur sistematis dalam perumusan strategi organisasi menurut model klasik yang menjawab 3 pertanyaan strategis utama. Yang pertama ada where are we now, atau di mana posisi kita sekarang. Di sini ada evaluate current performance, yaitu menilai kinerja organisasi saat ini termasuk misi, tujuan, dan strategi yang telah dijalankan. Yang keduanya ada company analysis, yaitu menganalisis struktur organisasi, sumber daya, proses, staf, dan budaya organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua ada where should we go, atau kemana kita seharusnya pergi. Di sini ada environmental analysis, yaitu mengkaji lingkungan eksternal atau ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan politik, yaitu untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Terus ada industri analisis, yaitu analisis industri terkait termasuk struktur, evolusi, persaingan, dan posisi kompetitif. Dan ada tujuan, yaitu menghasilkan pilihan strategi pada tingkat bisnis unit, korporasi, dan lainnya. Yang ketiga ada how do we get there, atau bagaimana kita mencapai tujuan itu, yaitu ada strategic option, yaitu menentukan berbagai opsi strategi berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Yang kedua yaitu ada evaluation, yaitu mengevaluasi kebutuhan sumber daya, risiko, dan potensi pengembalian atau return sebelum implementasi strategi. Selanjutnya ada formulasi strategi dalam organisasi pendidikan. Bagaimana strategi disusun secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi, terutama dalam konteks lembaga pendidikan seperti sekolah. Prosesnya dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada proses formulasi strategi. Berdasarkan David, formulasi strategi dimulai dari yang pertama yaitu evaluasi kondisi saat ini, baik secara internal yaitu struktur sumber daya dan budaya organisasi, maupun eksternal yaitu lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan sosial. Yang kedua yaitu eksplorasi strategi alternatif sebagai solusi permasalahan. Yang ketiga ada identifikasi gap
antara kemampuan saat ini dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi. Yang keempat yaitu penekanan pada analisis, threat, opportunity, weakness, dan strength. Yang kedua yaitu ada penerapan pada institusi pendidikan. Setelah melalui tahapan evaluasi kondisi internal dan eksternal, serta penentuan arah strategi yang tepat, langkah berikutnya dalam formulasi strategi yaitu merumuskan strategi utama atau master strategi dan program strategi secara lebih operasional. Formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan menekankan pada perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Korelasi antara perencanaan dan pendidikan akan dibahas dalam formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan, antara lain yang pertama yaitu perumusan visi dan misi, yaitu menentukan arah jangka panjang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas internal. Yang kedua yaitu penetapan tujuan dan target, merumuskan target operasional jangka pendek dan menengah yang realistis dan terukur. Yang ketiga ada penentuan strategi sekolah, menetapkan kebijakan dan program untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Selanjutnya yaitu fungsional strategi atau strategi fungsional. Strategi fungsional yaitu strategi yang bertujuan pada operasional kegiatan untuk mencapai tujuan dan target suatu bisnis perusahaan. Strategi ini dalam strategi bisnisnya terdapat beberapa komponen bidang seperti teknologi informasi, komunikasi, dan riset serta pengembangan pada pemasaran. Tujuan strategi ini mengarahkan kepada fokus utama yaitu perlunya sumber daya pemasaran dan kegiatan dalam mengalokasikan dan berkoordinasi secara efektif yang diarahkan untuk mencapai target suatu produk pasar pada perusahaan tertentu. Strategi fungsional dan manufaktur. Penjabaran strategi pada level fungsional sangat menentukan keberhasilan strategi bisnis. Penjabaran yang rinci memudahkan kontrol manajerial dan implementasi. Strategi fungsional strategis mencakup yang pertama yaitu produksi dan operasi, yaitu fasilitas, bahan baku, perencanaan, dan pengendalian produksi. Yang kedua ada pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang ketiga yaitu ada keuangan, modal, alokasi, dan manajemen dividen. Yang keempat ada SDM, yaitu rekrutmen, pengembangan karir, pelatihan, kompensasi, dan disiplin. Strategi fungsional menjelaskan fungsi spesifik dan fungsional harus terkoordinasi seringkali berdasarkan pada produk yang ditawarkan dan pilihan antara diferensiasi atas kepemimpinan biaya. Strategi diferensiasi. Strategi ini lebih menekankan inovasi produk untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dapat meningkatkan keyakinan konsumen. Inovasi menciptakan keunggulan kompetitif dan mendukung kinerja keuangan. Persaingan yang tinggi menuntut keputusan strategis dan strategi diferensiasi adalah kunci pentingnya. Peningkatan penjualan dan penguasaan pangsa pasar berasal dari keberhasilan inovasi. Inovasi ini tidak hanya mencakup produk tetapi juga pemasaran, seperti promosi dan pengenalan produk. Menurut Mintzberg dan Water, strategi bertujuan untuk menciptakan serta mempertahankan posisi jangka panjang dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Implementasi formulasi strategi. Menurut Brian dan Wells, bahwa manajer orientasinya lebih terfokus pada desain sistem dengan pendekatan. Konteks ini menjelaskan bahwa dalam sistem yang kompleks diri organisasi, yaitu hal yang terpenting. Secara lebih luas, tugas dan peran dari manajer adalah menemukan pola yang relevan dengan keinginan perusahaan dengan cara membentuk dan mengkonsep diri dari organisasi. Kesimpulannya yaitu formulasi strategi merupakan bagian dari perumusan langkah ke depan secara efektif untuk mengembangkan tujuan dari organisasi dan merancang strategi dalam mencapai customer value terbaik. Morton mendeskripsikan bahwa untuk memulai proses formulasi yaitu dimulai dengan mengidentifikasi organisasi dan tujuan organisasi saat ini. Strategi ini bisa mendapatkan profit lebih dengan melaksanakan penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada keunggulan kegiatan produk, jasa terhadap unit bisnis karena adanya asesmen untuk pertumbuhan perusahaan mendatang. Strategi ini dalam strategi bisnisnya terdapat beberapa komponen bidang seperti teknologi informasi, komunikasi, dan riset, serta pengembangan
pada pemasaran. Tujuan strategi ini mengarahkan kepada fokus utama, yaitu perlunya sumber daya pemasaran dan kegiatan dalam mengalokasikan dan berkoordinasi secara efektif yang diarahkan untuk mencapai target suatu produk pasar pada perusahaan tertentu. Maka, perlunya sasaran suatu produk yang ditetapkan dalam cakupan lingkup strategi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk kaitannya dengan pengembangan lembaga pendidikan Islam.